Baik, kami dari kelompok Quirinus akan menjelaskan mengenai pemetaan lahan pertanian berbasis web SIG. Jadi, kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Made Dwitari Utami dari Universitas Udayana, Made Ayu Asri Oktarini Putri dari Universitas Udayana, Yunda Muliza dari Universitas Maliku Saleh. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jumlah dan pertambahan penduduk Indonesia yang tinggi merupakan prioritas utama dalam mengembangkan pertanian Indonesia, khususnya dalam bagian pangan. Dalam upaya mencapai kedaulatan pangan, pembangunan pertanian saat ini dihadapkan ke dalam berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Jadi pada pemetaan ini kelompok kami memilih Kabupaten Grobogan. Karena sektor pertanian merupakan sektor primer yang amat strategis dan termasuk salah satu wilayah penghasil padi yang cukup potensial, sehingga memberikan kontribusi 43,6% setiap tahunnya pada Kabupaten Grobogan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Made Dwitari Utami. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang akan diselesaikan, di mana yang pertama, kurangnya data dan informasi yang akurat tentang lahan pertanian. Yang kedua, kesulitan dalam memantau perubahan pada lahan pertanian. Yang ketiga, kesulitan dalam mengelola wilayah pertanian yang besar. Dan yang keempat, kesulitan memonitoring dan melaporkan hasil produksi pertanian. Nah, untuk usulan solusinya, kami menciptakan web, Sistem Informasi Geografis atau SIG sebagai solusi mengenai pemetaan lahan pertanian. Nah, dalam pembuatan web ini, digunakan software Visual Studio Code sebagai fasilitas penulisan kode dan ASP.NET Core sebagai framework yang digunakan dalam pengembangan web. Adapun 3 fitur utama dari web SIG yang kami buat, yang pertama ada fitur input data di mana berfungsi untuk para petani memasukkan data lahan pertanian dan hasil produksi pertanian agar dapat ditampilkan dalam web. Yang kedua, fitur hasil input data berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan para petani pada fitur input data dengan tujuan sebagai transparansi data lahan pertanian. Dan yang ketiga, fitur peta di mana berfungsi untuk menampilkan pemetaan lahan pertanian, sehingga user dapat dengan mudah mengetahui titik lokasi pertanian yang ada di Kabupaten Grobogan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Made Ayu Asri Oktarini Putri. Baik, terima kasih kesempatannya dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya. Untuk pertama, kita membuka Visual Studio Code-nya, dan kita cari foldernya. Di sini saya sudah menampilkan filenya, dan sini saya akan menjalankan dari codingannya, yaitu dengan mengetik .NET kan. Kemudian kita klik untuk linknya. Nah, di sini tampilannya adalah yang pertama itu tampilan untuk login. Nah, di sini ada untuk memasukkan email dan passwordnya. Jika belum memiliki akun, maka disarankan untuk mengeklik untuk registrasi, yaitu sign up. Di sini disarankan untuk memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi passwordnya. Jika sudah memiliki akun, maka kembali ke menu login, bagian login, dan di sini masukkan untuk email dan passwordnya. Kemudian klik submit. Nah, di sini adalah tampilan home atau tampilan awal dari website SIG di Kabupaten Grobogan. Dan di sini kami menampilkan beberapa fitur, yaitu peta, data lahan pertanian, input data. Nah, untuk petanya di sini kami menampilkan itu di wilayah Kabupaten Grobogan. Di sini kita bisa lihat Purwodadi itu adalah bagian dari kota di Grobogan, di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya itu fitur untuk data lahan pertaniannya.
Kita bisa tutup sidebar-nya. Di sini kami memasukkan 3 sampel data. Di sini saya akan membacakan satu sampel data, yaitu nama lahannya itu lahan sawah A, luas lahannya itu 3 hektar, jenis tanamannya itu berupa padi, hasil panennya itu 7 ton, jumlah petaninya itu 12 orang, produktivitasnya itu 2,33 ton per hektar, penggunaan pupuknya itu 200 kg per hektar, curah hujannya itu 1.800 mm per tahun, dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius, kelembapan udara dengan rata-rata 85%, dan berlokasi di Kecamatan Kadung Jati. Dan dua lainnya itu sampel di Kecamatan Grobogan dan di Kecamatan Purwodadi. Selanjutnya itu fitur mengenai input data. Nah, di sini kami menampilkan beberapa data yang harus diinput. Yang pertama itu data lahan, yaitu berisi luas lahan, kegunaan lahan. Nah, di sini dapat kita dapat melihat hasil dari inputan ini untuk membandingkan dari lahan-lahan di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu data geografis, yaitu di sini dapat memasukkan file berupa gambar dari wilayah lahannya, dan koordinat dari lahannya itu berupa latitude dan longitude. Selanjutnya itu data lingkungan dan cuaca berupa curah hujan, suhu, dan kelembapan udara. Selanjutnya itu data demografis dan petani. Di sini ada untuk jumlah petani dan tingkat pendidikannya. Di sini ada dari SD, SMP, SMA, dan S1 atau sarjana. Nah, untuk yang terakhir itu data produksi, penggunaan pupuk, dan efisiensi penggunaan lahan. Sini ada untuk hasil panennya, produktivitas, penggunaan pupuk. Jika sudah semua terisi datanya, maka bisa untuk klik submit. Nah, terakhir itu kembali ke menu logout, yaitu tampilannya kembali ke login. Baik, selanjutnya itu manfaat solusi. Nah, di sini ada 3 manfaat dari solusinya, yaitu penyediaan informasi yang akurat tentang lahan pertanian akan membantu petani, peneliti, dan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pengelolaan lahan pertanian. Yang kedua, itu membantu petani memantau perubahan pada lahan pertanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi dan menjaga keberlangsungan lahan pertanian. Yang ketiga, itu mempermudah pemangku kepentingan untuk memantau kinerja petani secara keseluruhan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam sektor pertanian. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Eltarini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pemetaan lahan pertanian berbasis web SIG dari Kabupaten Grobogan. Terima kasih.